Yang satu-satu tuh boleh nggak, Bu? Yang roda tuh. Penyerahan hadiah pemenang lomba video gagasan pengawasan, launching pojok pengawasan, dan penyerahan secara simbolis sertifikat SKPP Daring 2020. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan pantun. Berenang bersama si ikan kembar, di malam hari melihat kunang-kunang. Selamat datang di Bawaslu Provinsi Kalbar, puji syukur kita berkumpul tanpa suatu penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Kepala Cabang Bank Kalimantan Barat maupun yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bagian beserta Kepala Subbagian Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten dan Kota, yang kami hormati Koordinator Sekretariat Kabupaten dan Kota, serta tak lupa tamu undangan dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di tengah new normal kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam acara penyerahan hadiah pemenang lomba video gagasan pengawasan, launching pojok pengawasan, dan penyerahan secara simbolis sertifikat SKPP Daring 2020. Bapak Ibu yang kami hormati,
Seperti yang dapat Bapak Ibu saksikan, bahwasanya di hadapan kita semua ada salah satu spot yang menjadi senter dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang disebut pojok pengawasan. Pojok pengawasan adalah sebuah sarana bagi Bawaslu untuk mempublikasikan kerja-kerja pengawasan serta hasil pengawasan sehingga dapat diakses oleh halayak. Untuk itu, menjadi penting bagi Bawaslu untuk memiliki satu spot yang disebut dengan pojok pengawasan tersebut. Beberapa saat yang lalu, pojok pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat ini baru saja diperbaharui, baik dari segi tampilan maupun dari segi isi. Sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini, nampaknya akan kurang apabila kita tidak melaksanakan peresmian kembali atau relaunching pojok pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, Bapak Ibu menginjak pada acara yang pertama, yaitu launching pojok pengawasan yang diawali dengan sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus pemotongan pita sebagai simbol dari launching pojok pengawasan yang baru. Kepada yang terhormat Bapak Ruh Hermansyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan kami, Yusuf Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah lengkap di sini. Sekaligus saya perkenalkan satu-satu dulu, ya, karena memang alhamdulillah kita dihadiri oleh tamu undangan baik dari Bang Kalbar maupun dari adik-adik peserta lomba ide gagasan vlog pengawasan Bawaslu Kalbar. Yang pertama dari pojok kanan di sana Pak Awad Sirianto. Nah, koordinator divisi penyelesaian sengketa. Ya. Yang kedua Pak Muhammad. Nah ini koordinator divisi penanganan pelanggaran. Yang ketiga Ibu Sarifah Aryana Kaswamayana, koordinator organisasi dan SDM. Yang keempat Pak Faisal Riza, koordinator divisi pengawasan hubal, ya, hubungan antar lembaga. Nah ini kegiatan ini tuan rumahnya beliau, ya. Yang kami hormati perwakilan Bang Kalbar, selamat datang Pak di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Kami biasa ke Bang Pak, Bang Kalbar itu, tapi buka rekening gitu ya. Nah ini alhamdulillah kita dapat kunjungan dari Bang Kalbar, ya. Nanti adik-adik sekaligus kayak saya pesankan, kita support dan dukung Bang Kalbar Kalimantan Barat, ya. Ya supportnya dengan cara membuka rekening tabungan tentu, ya. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalbar Pak Nasoli, ya. Ini beliau yang merupakan Kepala Sekretariat di sini, yang juga turut memfasilitasi menggagas kerjasama dengan Bang Kalbar, ya, ini beliau. Karena duitnya Bang kami Pak disimpan di Bang Kalbar itu atas petunjuk beliau. Iya. Hadir di sini Ibu Kabak Pengawasan Humas dan Hubal, Ibu Siska, ya. Karena ini yang membawahi langsung kegiatan pada pagi hari ini. Tentu yang saya hormati dan saya banggakan juga adalah koordinator divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kota. Selamat datang, ya. Tentu tidak lupa yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai seluruh peserta lomba vlog gagasan pengawasan Bawaslu Kalimantan Barat. Selamat datang para peserta dari unsur mahasiswa, adik-adik pelajar umum dan dari alumni sekolah kader
pengawasan partisipatif. Hapus dulu untuk di depan sudah tersedia hadiah-hadiah. Nah, ini kerjasama atau support juga dari Bang Kalbar. Terima kasih Bang Kalbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat atas limpahan rahmatnya kita dapat hadir di sini secara tatap muka, dan juga kepada pemirsa yang melakukan daring ya, dengan virtual ya. Dan juga sekaligus dua agenda ini adalah peresmian atau launching pojok pengawasan, sekaligus juga pemberian hadiah bagi para pemenang lomba vlog gagasan pengawasan Bawaslu Kalimantan Barat. Nah, semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu kami berpesan juga kita tetap untuk melaksanakan atau menerapkan secara konsisten dan disiplin protokol kesehatan ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang telah hadir. Kami sampaikan pantun selamat datang. Ingin rasa memakan kari cendawan batang geladi, girang rasa tidak terteri, bertemu dengan tuan-tuan yang baik budi. Kami sampaikan di sini ya, sebelum peresmian nanti. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh MC. MC-nya pingin kenal nggak ini? Siapa namanya tadi? Namanya Mbak Putri. Nah ini dia ya, Mbak Putri. Apa itu pojok pengawasan? Ya, merupakan ya salah satu elemen dari pusat pengawasan partisipatif Bawaslu. Jadi di program Bawaslu secara nasional ada namanya pusat pengawasan partisipatif. Unsurnya salah satunya pojok pengawasan. Selain yang lain ada namanya apa? Go Waslu. Nah itu pengawasan berbasis IT ya. Ada namanya pengabdian pada masyarakat. Ya ada 7 elemen. Nah, adalah merupakan salah satu strategi utama di samping strategi lainnya. Tentu strategi yang lainnya adalah penindakan ya, pengawasan secara langsung dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dengan menggalang keterlibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut serta melakukan pemantauan dan atau pengawasan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan bersama Bawaslu. Nah, populer biasa disebut dengan pengawasan partisipatif. Nah, adik-adik ya kalau dengar pengawasan partisipatif, nah ini salah satu bagiannya. Yang bisa saja istilah lain ya, mungkin bisa juga disebut pengawasan masyarakat semesta ya. Tapi yang populer di kami dan disebut-sebut adalah pengawasan partisipatif. Tujuan tentu yang diantaranya media edukasi dan literasi bagi masyarakat, pemilih pemula ya. Nah tentu adik-adik yang pelajar tadi yang belum berusia 17 tahun ya, monggo datang di sini untuk melakukan untuk mendapatkan pengetahuan informasi. 17 tahun, nah itu sudah merupakan hak untuk memberikan hak pilih. Selanjutnya media pusat penelitian bagi akademisi, praktisi pemilu dan penggiat pemilu. Nah yang mahasiswa alhamdulillah tempat kami di sini terutama dari Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Fakultas Hukum sudah beberapa kali melakukan penelitian di sini untuk membuat skripsi ya, silakan. Yang selanjutnya sarana informasi dan data seputar aktivitas pengawasan bagi masyarakat dan stakeholder, juga sebagai sarana pusat komunikasi dan konsultasi pengawasan partisipatif di Provinsi Kalimantan Barat ya. Tentu
tentu juga sebagai sarana untuk penyampaian hasil pengawasan dan kinerja kami ya dan Bawaslu Kabupaten Kota. Ini merupakan pojok pengawasan new atau ya kebetulan sekarang masanya new normal life ya, karena pakai daring virtual, maka kami nanti di sini banyaknya virtual. Apa yang ditampilkan ini fisiknya hanya sepintas saja. Ya, ini tampilan alhamdulillah lebih modern dan minimalis. Tentu ini support dari Pak Kasek kami. Terima kasih Pak Kasek, Ibu Kabak. Ya. Yang selanjutnya media digital, tentu ada audio visual dan dilengkapi dengan teknologi komprehensif dan hub gitu ya. Ini tentu ada media center di sini. Ini tentu nanti sebagai rilis media kita melakukan podcast juga, layanan informasi, pusat data dan informasi nanti secara link ya, secara digital, perpustakaan. Nah ini tentu pojok pengawasan dilengkapi dengan perpustakaan, namun ini fisiknya sederhana, maksudnya yang ini tapi tentu lebih banyak ke digital atau e-book dan e-literasi. Tentu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan virtual. Nah, fungsi di sini ada edukasi dan literasi ya. Tentu ada pengenalan pemilu, informasi, penelitian, wisata pemilu. Nah, kami berharap nanti ke depannya dari anak TK ya sampai SLTA, mahasiswa, pemilih pemula, relawan pengawas pemilu, silakan hadir di sini. Ya, adik-adik, ini rumah kalian juga nih. Jangan segan-segan untuk hadir di sini. Sosialisasi tentu untuk pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, diskusi offline dan virtual, dan tentu hasil pengawasan dan kinerja pengawasan. Trendsetter, tentu ini merupakan, kami berharap ini menjadi role model, legacy bagi penerus selanjutnya, ya. Dan ke depan kami berharap ada gagasan untuk membuat pojok pengawasan outdoor. Nah ini indoornya, nanti harapannya outdoor, ya. Bisa saja di Taman Deglis umpamanya kan, kerjasama dengan Pemkot kita bikin pojok pengawasan Bawaslu Provinsi Kalbar outdoor, ya. Nah untuk lomba vlog, kami tentu ini merupakan sarana komunikasi dengan kaum milenial dan tentu ini bagian partisipasi aktif ya kita bersama. Ini tentu untuk menelurkan gagasan pencegahan dan pengawasan. Tentu kita berharap outputnya adalah pemilu atau pilkada berkualitas, berintegritas, demokratis menguat luber dan jurdil, tentu dilengkapi aman dan nyaman, aman terhadap dari wabah COVID. Ya, masyarakat nyaman untuk datang ke TPS, nyaman ingin menyampaikan laporan dan aman. Kami ucapkan selamat kepada pemenang ya yang telah mengikuti ajang ini. Semoga ini menjadi lebih motivasi ya, tetap semangat selalu. Tentu yang belum memenangi lomba ini bukan berarti kalah, tapi ini adalah merupakan suatu proses ya, proses. Yakin yang belum saat ini akan lebih baik dan tampil memenangi pada kesempatan yang akan datang ya. Semuanya bagus, kami nilai bagus semuanya ya. Kami sampai bingung ini adik-adik ya mau menentukan, tapi ya memang dalam bahasa filosofi perlombaan tentu ada yang menjuarai ya, seperti itu. Dan kami berharap ini menjadi agenda tahunan ya. Insyaallah kami coba gagas nanti menjadi agenda tahunan. Jadi nanti kreativitas adik-adik kita lihat sepanjang masa, sepanjang waktu ya. Harapan tentu kami berharap ya adik-adik nanti lebih cinta kepada Indonesia melalui jalur demokrasi, khususnya bersama-sama Bawaslu melakukan pengawasan, pemantauan dan pencegahan terjadinya praktek
pelanggaran, terutama politik uang dan politisasi sara. Setuju adik-adik? Setuju ya? Siap? Oh, belum sarapan ya, lembek semua ya. Siap adik-adik? Siap. Nah, baru dia mantap. Hapus dulu. Terima kasih kepada semua pihak, ya, terutama jajaran kami juga Bawaslu Kabupaten Kota yang telah juga mengendorse kegiatan ini, memfasilitasi, mensupport, ya, sehingga ini bisa sukses. Alhamdulillah hampir 100 peserta, ya, yang mengikuti. Terima kasih juga Bang Kalbar, ya, yang telah turut. Titip salam buat Pak Dirut dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan ke depan kita adakan kerjasama khusus di dalam rangka untuk penguatan demokrasi di Kalimantan Barat. Mohon maaf apabila pada kesempatan ini ada kekurangan baik penyambutan atau pelayanan dari pihak kami, ya. Dan selamat sekali lagi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua ya untuk memotong kita sebagai simbol peresmiannya di pojok. Ada yang sini nggak? Tapi ini. Monggo Pak. Tolong shoot dari sana ya. Ya. Shoot yang shoot. Ini kita menerapkan mematkan minimalis, ya. Nah, ke depan nanti rumahnya mungkin seperti kayak gini. Oke, kita resmikan. Mohon izin perkenan semua dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka pojok pengawasan Bawaslu Kalimantan Barat pada pagi hari ini kami resmikan, kami launching secara bersama-sama. Silakan dipegang Pak Ferdi. Ya. Mana suratnya? Silakan Pak Ketua dan Pak Kordi duduk Merasakan meresmikan bincang-bincang pengawasan. bisa muter enggak ini? Wah, kayak di kafe kemarin. Ambil dari situ. Iya. Wah. Empuk ini, empuk. Coba diputer, Wan. Iya, bisa ini. Tapi nanti nggak ada sepedanya kan? Oke. Keren. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kami sampaikan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Ahmad bin Haji Ali Barokbah, salah satu kepala cabang dari kantor Bank Kalbar. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan serta keikhlasan. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, untuk memohon kelancaran dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa pada hari ini, acara ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Abdul. Kepada Bapak Abdul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan kami memimpin secara Islam. Namun sebelum pembacaan doa, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Rahmat bin Haji Ali Barokbah, salah satu kepala cabang Bank Kalbar di Kalimantan Barat. Semoga beliau husnul khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam acara penyerahan hadiah pemenang lomba video gagasan pengawasan dalam rangka launching pojok pengawasan dan penyerahan secara simbolis sertifikat SKPP daring tahun 2020. Untuk itu ya Allah ya Qadir, jadikanlah kami sebagai pribadi kreatif, inovatif, tekun dan amanah dalam melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari. Anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan kami, serta ampuni salah dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Bank Kalbar pada 4 cabang khususnya Kapuas Hulu, Bekayang, Sintang, dan Ketapang mengadakan lomba video gagasan pengawasan dengan judul New Voice in New Normal. Gagasan pengawasan pilkada di era COVID-19 yang mana diselenggarakan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 26 Agustus 2020. Berikut merupakan cuplikan dari video-video pemenang lomba tersebut. Lomba gagasan pengawasan ini bertujuan sebagai wadah atau media untuk menggali ide dan gagasan baru yang melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam sebuah pemilihan. Dan setelah melalui masa penjurian dan telah diumumkan pemenang dari masing-masing kategori, tibalah kita pada hari ini untuk melaksanakan penyerahan hadiah sekaligus sertifikat penghargaan bagi para pemenang.
Baik Bapak Ibu, itu tadi cuplikan dari video-video pemenang. Sebelum kita menuju kepada penyerahan hadiah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat kepada yang terhormat Bapak Nasori, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan Pak Kalbar, kami berduka Pak atas meninggalnya Pak Ahmad Rahman. Kebetulan beliau ini anaknya sama-sama kami satu SMA di Selasa. Kemudian yang kami hormati segenap jajaran struktural Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, koordinator divisi pengawasan dan dukungan berlembaga Bawaslu Kabupaten Kota Pemda, koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, dan adik-adik sekalian beserta lomba video pengawasan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Tuhan yang kuasa bahwa lomba video pengawasan ini atas inisiasi, atas ide, atas kreativitas maupun motivasi dari kawan-kawan pada bagian pengawasan dan humas, khususnya subbagian pengawasan akreditasi mantau dan data informasi, telah bisa melaksanakan lomba ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, khususnya menjalankan rekan konsep, sebuah program, sebuah kegiatan pada lembaga pemerintah, semuanya sudah terukur, semuanya sudah terlimitasi di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. Artinya, apapun itu, apapun ide, apapun kreativitas, apapun sebuah gagasan, ada sebuah, bukan hambatan maksudnya, ada sebuah pembatasan yang diatur di dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas tersebut. Kembali lagi kepada itu. Tetapi terhadap sebuah upaya ikhtiar yang kita lakukan tidak sempurna semata-mata, harus terbentur dengan itu semua. Meskipun itu juga harus kita formulasi di dalam sebuah kerja yang baik dan benar, karena kita adalah lembaga pemerintah. Alhamdulillah, melalui bantuan Bank Kalbar pada 4 cabang, cabang Kapuas Hulu, cabang Sintang, cabang Bengkayang, dan cabang Ketapang, atas dukungan Koordit PHL Kabupaten Kota dan Koordinator Sekretariat, maka upaya-upaya non-budgeter yang benar, ya, bukan non-budgeter yang memang seolah-olah kita melakukan sesuatu dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Non-budgeter yang diperkenankan ini bisa terlaksana dengan baik, bisa terformulasi dengan sebuah perencanaan yang mungkin sudah cukup lama, ya Pak Faisal. Dari 1 bulan, 2 bulan Pak Bang Kalbar belum ada jawaban gimana ini, jalan nggak kita, lanjut apa enggak. Dimulai kemudian Bengkayang muncul 3 sepeda, lalu membuat 3 kabupaten lainnya muncullah bantuan-bantuan itu, sehingga pada akhirnya penilaian sendiri berlangsung dan seterusnya. Pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan penyerahan hadiah atas lomba-lomba tersebut. Kami berharap kepada adik-adik semua, ini tidak sampai di sini saja. Upaya-upaya pengawasan partisipatif dan ide-ide kreativitas itu, khususnya dalam kondisi new normal dan dalam menjelang pilkada ini, bisa kita kembangkan terus-menerus. Kami berharap adik-adik juga bisa menjadi agen perubahan terkait upaya-upaya di dalam peningkatan dan pengetatan pengawasan pemilu dan pilkada. Bapak Ibu yang kami hormati, di hadapan kita juga telah terbentuk pojok pengawasan media center pelayanan informasi. Ini juga sebuah proses yang juga tidak serta-merta.
Jadi kadang-kadang kita inginkan di sana kok bisa, kenapa kita enggak? Tapi kita tidak tahu bagaimana proses-proses di sana itu bisa. Bagaimana di sana itu mengembangkannya dari awal, menuangkan ide sampai formulasi kepada anggaran. Jadi memang semua di dalam lembaga pemerintahan tidak instan. Maka selalu kita kalah dengan perubahan. Kita terbelakang. Kita selalu perubahan duluan, nyusul, baru pemerintah bergerak. Karena itu semua hambatan yang ada, harus kita akui bersama. Tinggal bagaimana kita mensiasatinya. Nah, ini atas dukungan kawan-kawan bagian pengawasan juga, terutama juga dalam hal ini mungkin yang tidak perlu saya jelaskan secara lebih detail pejabat pembuat komitmennya yang sudah sampai kepada tahap barang ini tersedia. Kita bersyukur bahwa ini sudah berjalan dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik. Yang berikutnya ada pesan dari panitia. Kami disuruh menginformasikan secara sepintas tentang peserta-peserta dalam lomba ini. Maka dapat kami sampaikan pertama bahwa terkait lomba video pengawasan ini ada total 87 video yang mendaftar. Dari 87 ini hanya 72 video yang dapat dilakukan penilaian karena terdapat 14 video yang duplikasi upload terkait prosesnya. Jadi hanya 87. Berdasarkan kategori, maka 87 ini sebanyak 7 peserta dari SMA, mahasiswa 21, umum 39, dan SKPP dari 6 peserta. Ini dari kategori peserta. Berdasarkan tema, maka rincian peserta itu yang mengangkat tema membangun peran kelompok milenial dalam pengawasan pilkada sebanyak 30 peserta, membangun strategi pengawasan politik uang yang efektif sebanyak 23 peserta, mengembangkan pengawasan media sosial yang optimal dalam momentum pilkada sebanyak 7 peserta, mengembangkan peran perempuan dalam pengawasan pilkada sebanyak 12 peserta, dan terakhir pengawasan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas pemerintah dalam pilkada sebanyak 1 peserta. Inilah tema-tema yang masuk dari 87 peserta yang terdaftar. Yang terakhir, berdasarkan kabupaten kota tempat peserta berdomisili, mungkin ini sebagai penyemangat kita bersama untuk ke depan bisa lebih maksimal Bapak Ibu. Kabupaten Bengkayang 2 peserta, Kabupaten Kapuas Hulu 7 peserta, Ketapang 1 peserta, Sambas 6 peserta, Sekadau 7 peserta, Sintang 4 peserta, Melawi 5 peserta, Kayong Utara 14 peserta, Mempawah 3 peserta, Sanggau 3 peserta, Landak 1 peserta, Kota Pontianak 10 peserta, Singkawang 6 peserta, dan Kuburaya 4 peserta. Kira-kira demikian Bapak Ibu gambaran dari tema, dari jumlah peserta berdasarkan tema dan berdasarkan kabupaten kota maupun kategori yang dapat kami sampaikan. Kemudian saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Kalbar pada 4 cabang. Dalam hal ini yang menghadiri adalah kantor cabang utama ya Pak, mewakili 4 cabang ini atas dukungan dan partisipasi dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan ini. Semoga jangan bosan-bosan Pak kalau kami ada kegiatan berikutnya, kalau kami minta bantuan kembali kepada Bank Kalbar. Saya juga mengapresiasi kerja-kerja rekan sekalian sekretariat di bawah Ibu Kabak Pengawasan, Ibu Kasubag Pengawasan, beserta staf yang telah mensupport pelaksanaan ini dari awal, dari penuangan dan sebagainya sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Kepada Bapak Ibu Korsek, Korbit PHR Kabupaten Kota, itu pun kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga pelaksanaan ini, kebersamaan kita di dalam menggagas dan menghasilkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.
Kira-kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini, di dalam pembentukan video sampai penjurian dan sebagainya, terdapat kekurangan dari kami di dalam rangka memfasilitasi, termasuk mungkin ada penundaan jadwal dan sebagainya, ya Bang Faisal, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga berbagai kekurangan-kekurangan ini bisa kita perbaiki dan antisipasi kemudian hari. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Kepada yang terhormat Bapak Faisal Riza dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, kolega saya Pak Ruher, Bu Yana, Pak Awad, Pak Muhammad sedang ikut daring ya dengan RI. Yang saya hormati Polsek beserta Bukabak serta jajaran, Bapak dari Bangkalbar, serta Kordis PHL Pak Yuniarto dari Humas Pak ya, kantor pusat Kordis PHL serta Polsek, dan yang saya cintai dan banggakan adik-adik peserta lomba video gagasan pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat. Saya sebetulnya sudah diborong semua sama Pak Ketua dan Pak Kasep tadi. Saya mau cerita sebetulnya begini. Jadi corona ini, saya mau cerita, ini ternyata membuat hadirnya kita semua ngumpul di sini. Jadi berkah ini. Jadi Tuhan selalu memberikan sesuatu itu pasti ada rahasia, ada hikmah. Kita bisa bersilaturahmi bersama di sini. Untuk itu kita selalu perlu terus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan akal, kita diberikan nurani untuk kemudian terus berpikir maju. Bapak Ibu sekalian, penyerahan lomba ini sebenarnya tadi Pak Kasep sudah cerita, gitu ya. Ketika kita sudah mentok ini, bagaimana peran Bawaslu untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kami hampir di tengah pandemi corona ini terus memutar gimana strategi supaya ini bisa efektif. Ketemulah kemudian hasil obrolan kami di Bawaslu ini, gitu ya, bersama pimpinan lain, bersama jajaran staf saya di pengawasan. Kemudian yuk kita bikin ini, kira-kira begitulah. Terus kita tanya, Pak, di budget nggak ada ini. Saya ketemu Pak Kasep, tenang Pak Faisal, nanti kita carikan. Itu saya sudah semangat begitu Pak. Akhirnya kita ketemu lagi dengan Pak Kalbar, dan sempat begini juga Pak ya. Ini satu sudah, yang lain Pak gimana Pak? 2 sudah, 3, yang lain Pak. Terus kita menunggu. Akhirnya kemudian kita pastikan bahwa semuanya firm, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini. Kemudian proses penjurian itu juga cukup makan waktu, karena ternyata gagasan di tengah jalan itu berkembang. Pak, kita perlu cari yang favorit supaya Bawaslu dikenal. Kemudian ceritalah kita pilih kategori favorit, dan dengan mendongkrak YouTube kita gitu ya, dengan cara. Kemudian tengah jalan juga ada Pak Ketua Bawaslu RI datang, Pak Abhan, dan kita minta, Pak, gimana kalau
finalis ini di audisi ya, kayak gitu. Di audisi. Jadi oke, kita lihat nonton videonya, tapi kita pengen tahu juga responnya. Jangan-jangan video ini dibuatkan sama orang profesional gitu ya. Tapi ternyata audisi itu saya kebetulan bersama dengan Pak Ketua menyaksikan dan pimpinan lain juga menyaksikan bahwa ternyata luar biasa gagasan-gagasan yang dikembangkan, dan itu menurut saya orisinil dari semua peserta. Untuk itu tepuk tangan untuk semua. Saya yakin sumber daya manusia di Kalimantan Barat khususnya generasi muda itu nggak kalah dengan anak-anak Jakarta, nggak kalah dengan anak-anak di Jawa sana. Karena menurut saya kreativitas dan inovasinya luar biasa. Bayangkan di kampung bikin video apa adanya, pakai sepeda, terus mereka pakai HP kamera. Ini yang disebut dengan Alvin Toffler itu sebagai generasi anak panah. Ya. Jadi kita ini menjadi orang yang bisa meluncur ke depan karena teknologi informasi dan komunikasi. Jadi saya kira ini kita semua harus terus menjaga apapun itu, dimanapun itu, meskipun tanpa ada gagasan lomba ini, kreativitas dan inovasi ini terus harus dipupuk. Karena buat kami ini adalah kontribusi kecil dari Bawaslu Kalimantan Barat untuk secara besar mendorong inovasi dan kreativitas adik-adik semua. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin sampaikan bahwa video ini sebetulnya salah satu cara saja untuk bagaimana kita menggetok tularkan, memasarkan ide-ide pengawasan partisipatif secara masif. Jadi video ini bukan hanya milik Bawaslu, tapi milik semua. Saya kemarin di WA, Pak boleh nggak video peserta ini mereka nanya di-upload di YouTube-nya masing-masing. Saya bilang itu yang kami harapkan. Karena dengan mengupload videonya sendiri, maka dia sedang menjadi agen pengawasan partisipatif. Jadi saya kira ke depan Bapak Ibu sekalian, video-video ini nanti juga akan terus kita sharekan menjadi, tadi sudah dirangkum dengan baik oleh staff, oleh tim dari Humas. Nanti kita akan pilih untuk kemudian terus kita sebarkan sebagai bagian dari kampanye kita, bagian dari upaya kita untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan melakukan literasi politik. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama, kita selalu memacu kita. Saya yakin adik-adik semua ini ikut lomba ini bukan hanya sekedar ingin mencari hadiah, tapi ingin menuangkan gagasan, menuangkan itu dalam produk video, itu jauh lebih bermakna, jauh lebih bernilai dari hanya sekedar hadiah. Hadiah ini hanya stimulasi, hanya perangsang untuk kita bagaimana terus memacu kinerja. Saya kira demikian, terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada semua jajaran tim yang telah mempersiapkan ini semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pengantar penyerahan hadiah. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah tidak sabar tibalah pada acara yang dinanti-nanti, yaitu penyerahan hadiah pemenang Lomba Video Gagasan Pengawasan. Jadi bagi peserta yang nanti namanya saya sebutkan untuk dipersilahkan maju ke depan dan menerima hadiah serta sertifikat penghargaan. Baik, yang pertama, kategori umum juara 3 dengan judul Membangun Peran Kelompok Milenial dalam Pengawasan Pilkada atas nama Komedi Seimeng dari Kabupaten Kayong Utara. Silakan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Ruhermansyah untuk dimohon perkenannya untuk menyerahkan hadiah ke depan, Pak. Mungkin untuk tim Humas bisa mengambil foto.
Bangnya mana itu? Bang. Nanti diwakili di sini. Iya. Dan hadiahnya Hadiahnya. Oh. Tim Humas untuk mengambil foto lagi. Ya, bukan bawa ke kayong nih. Sepeda sampai ke kayang. bisa Ini bisa kayaknya dibantu. bawa lagi. Untuk pengeluarannya lewat mana? Bisa dibantu. Ambil. Lewat belakang. Dari belakang, ya. Ben, ambil lah. Silakan bisa kembali ke Ambil. semula. Ada yang ditandai. Sudah Pak, sudah ditandai Pak. Oke. Ada tim PJ khusus hadiah Pak di belakang. Oh, langsung bawa keluar. Angkat. Oh, enggak itu. Angkat, ya. Diangkat. Bantu diangkat. Nah. Untuk selanjutnya, juara 2 kategori umum dengan judul Bantu Bawaslu atas nama Gusria Winingsih, asal Kabupaten Sanggau. Diwakili Pak Jadi. Oh iya, Karena bekerja ya. kepada Bapak yang mewakilkan dari Bapak Kepala Kantor Cabang Bangkalbar dimohon untuk menyerahkan hadiah. Jangan yang buatkan Pak Jai. Nanti diawasi ya, sampai enggak tuh. Satu, dua, tiga. Oke. Sekaligus itu sepatah doa Pak. Boleh lah ya. Iya. Ya, silakan Bapak. Dikeluarkan dulu itunya. Ya, Bang Willy, sepedanya. Taruh belakang aja dulu Pak Jadi. Makasih Pak Ketua. Yang kami hormati Bapak Ketua Bawaslu, anggota Bawaslu yang terhormat, Bapak Ibu, undangan sekalian, adik-adik yang membanggakan. Di hari ini saya takjub luar biasa. Kalau saya boleh sampaikan, Bangkalbar hadir di sini sebenarnya adalah salah satu bagian dari kita semua. Karena Bangkalbar adalah bank kita punya kita. Jadi Pak Ruher, kok detail teknisnya kami kerja dapat pendapatan disisihkan yang dari teman-teman bertransaksi di kami itu yang mutar ke sini. Nah, yang sangat membedakan Bank Kalbar dengan bank-bank lainnya ialah hanyalah ke Kalbar hasil pendapatan dan pajaknya termasuk CSR. Nah, karena memang hanya di Kalbar, tolong manfaatkan sebesar-besarnya Bank Kalbar. Ada rasa memiliki yang tinggi, jadi mungkin bahasa anak sekarang nih kalau izin Pak, kalau main bola bolehlah main bola, tapi kalau ngefansnya sama Chelsea, padahal belum pernah ke Chelsea Pak. Nah, di Chelsea itu anak baru lahir, dia pasti pilih grup atau tim bolanya Chelsea, bukan Manchester walaupun dekat. Nah, itu gambarannya yang kami himbau untuk menjadikan Bank Kalbar adalah bank punya kita sendiri. Nah, alhamdulillah wa syukurillah kami izin Pak mungkin sedikit mendetailkan. Beberapa saat ini kita dapat 3 awarding dari pihak luar di Jakarta. Selain kinerja, kami membranding sejak 2019 bahwa Bank Kalbar harus mempunyai karakter yang membedakan sama bank-bank lain. Macam penyanyi, kami ada yang rock, ada yang apa, pop. Nah, kami mungkin lebih ke dangdutnya lah karakternya. Tapi tentunya sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi silakan Bank Kalbar anggap ya rumah seorang. Jadi kadang-kadang tuh ngomongnya lebah-lebor Pak, nggak ada yang standar seperti dingin atau gimana. Nah, itu yang membedakan kami. Mohon dimanfaatkan sebesar-besarnya
dan tentunya hasilnya kembali ke kita semua. Demikian Pak, izin Pak. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ke penyerahan hadiah. Peringkat pertama atau juara pertama kategori umum dengan judul Bawaslu Mun dan Ragi atas nama Sony Setiawan asal Kabupaten Kuburaya. Kepada Ibu Ariana dimohon perkenannya untuk menyerahkan hadiah ke depan. Salah satunya adalah peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Kira-kira penting apa? Oh iya, sila. Dalam pembuahan mak-mak bulat cucuk ke Ini orangnya. aku tidak menjadi pegawai pemilu ya supaya aku bisa Beda ya. emang pengawal teman aku tidak memaksimalkan Bedanya bawa lah. Baik, terima Kan nggak kasih. jauh Kuburaya. Well, sampingkan lo, Well. Ini nih, sampingkan dulu nanti. Baru ambil. Oh, hati-hati kena. Hati-hati kena. Setelah juara 1, 2, dan 3 di kategori umum ini ada juara harapan. Yang pertama adalah harapan 2, kategori umum dengan judul Himbauan Pemilihan dan Antisipasi Pelanggaran Pilkada atas nama Muzammil Khairi asal Kota Pontianak. Mohon untuk maju ke depan. Hadiahnya apa? Ada di kotak hadiah, Pak. Untuk Bu Siska, dimohon perkenannya untuk maju ke depan menyerahkan hadiah. Ibu Kabak Pengawasan dan Humas. Ini pakai tablet berarti videonya lebih lancar ini. Oh, ini tabletnya. Ini satu orang yang main ya? Satu orang ya? Mak Betty ya Pak? Selamat ya? Kemudian ada di peringkat terakhir di kategori umum ada juara harapan 1 dengan judul video Bekerja Sama untuk Pemilu yang Demokratis atas nama Ahmad Gunawan asal Kota Pontianak. Mendapatkan hadiah berupa handphone. Kepada Bapak Nasori dimohon kesediaannya Pak untuk menyerahkan hadiah ke depan. Lebih mahal handphonenya daripada saya nanti nih. Beda lagi ya? Oke. Dipersilakan untuk Selamat duduk. ya.
Selanjutnya memasuki kategori yang kedua adalah kategori mahasiswa. Juara 3 dengan judul Katakan Tidak Pada Politik Uang atas nama Imam Ambara Asyari Ritongan asal Kota Singkawang. Dimohon untuk maju ke depan. Kepada Bapak Ruhermansyah, dimohon kesediaannya Bapak. Pak Hon. Sudah ada jatahnya. Kita percaya kepada panitia ya. Enak. Pak Faisal tadi boleh minta tolong fotokan Mana? Oh ya, nih. Dengan hadiah sepeda. Terima ya. Selamat ya. Terima. 1, 2. Juga sepeda ya. Mudah-mudahan jadi sehat selalu. Sini dulu foto dulu. yang kayak tadi fotonya tuh gini. Ya, di sana di-shoot juga itu. Shoot tuh videonya. Ah, iya. Oke. Pakai sedikit sepeda. Ayo, garin. Ke Samsung atau Pak Bani. Ini serunya di sini kan. Bagaimana manajemen di tempat yang Untuk selanjutnya masih dengan kategori mahasiswa. Juara 2 dengan judul video Pemuda Mengawasi atas nama Khairil Umam dari Kabupaten Kuburaya. Kepada Bapak Hawat untuk maju ke depan Pak, dimohon perkenannya untuk menyerahkan hadiah. Sahabat-sahabat semua, pemuda di sini menjadi salah satu peran penting dalam sejarah hingga perkembangan dunia sekarang. Perannya tidak hanya terbatas dalam organisasi-organisasi kepemudaan. Sahabat-sahabat sekalian, peranan pemuda juga sangat dibutuhkan dalam pengawasan kontestasi pilkada di suatu wilayah. Maka dari itu, kita dalam proses pengawasan tersebut. Terus dengan cara apa sih? Coba tebak. Nah, misal dengan cara. Selanjutnya masih dengan kategori mahasiswa. Juara pertama dengan judul Perempuan Berperan Pilkada Aman dengan nama pemenang BEM IAIS Sambas asal kota Sambas. Dimohon kesediaannya untuk Bapak perwakilan dari Bang Kalbar menyerahkan kembali hadiahnya Pak. Bapak tempat-tempatnya nggak apa ya. Waduh, ini gantian buat sepeda nih. Jadi kenapa Pak? Hadiah berupa sepeda dan handphone. Pemilih berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki dengan selisih jumlah 126.751 orang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa jumlah minimal keterwakilan perempuan dalam partai politik adalah sebesar 3%. Nah, dalam partai saja peran perempuan sangat penting, apalagi dalam pengawasan pemilu atau pilkada. Yang satu pegang sepeda. Benarkah pemerintah mendiskriminasi memberikan perhatian lebih dalam politik? Beberapa poin penting mengenai peran perempuan dalam pengawasan pilkada adalah sebagai berikut. Yang pertama, perempuan memiliki peran penting khususnya sering mendapatkan berita Sama sepeda nih. Itu ada logo Bang Kalbar tuh di sepedanya. Berikutnya Bapak Ibu kita menuju kepada kategori yang selanjutnya adalah kategori SMA dengan juara 2 dan juara 1. Yang pertama juara 2 dengan judul Suara dari Hati Bukan Dari Materi. Jurnalis Mansafu Tusibau asal Kabupaten Kapuas Hulu.
salib. Kena salib. Kepada Bapak Nasori, dimohon kesediaannya untuk maju ke depan menyerahkan hadiah. Hadiah berupa handphone. Ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya masih dengan kategori SMA, berada pada juara pertama dengan judul Pengawas Zaman Now. Atas nama Sandi Citra Hidayat, asal Kabupaten Kayong Utara. Dimohon kesediaannya untuk Bapak Faisal menyerahkan hadiahnya. Hadiah berupa sepeda ditambah dengan helmnya. Boleh dipasang helm itu? Iya. Biar Pak. Oh, bisa pakai sepeda ke Kayong ini. Iya. Maaf Pak. Kirim Pak Loh. Baik Bapak Ibu. Kategori selanjutnya adalah alumni dari SKPP Daring 2020 yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Ada dua kategori, yaitu juara pertama dan juara kedua. Juara kedua dengan judul Membangun Peran Kelompok Milenial dalam Pengawasan Pilkada atas nama Rati Setianingsih, asal Kabupaten Sanggau. Kepada Bapak Hawat, dimohon kesediaannya Pak untuk menyerahkan. Ini yang kemarin waktu audisi hilang sinyalnya. Ya, betul. Masih ingat. Berapa kali? Ingat. Hadiah berupa handphone. Wah, kayaknya ada sesi foto khusus nih karena pakai pakaian adatnya Pak. Hadiahnya berupa handphone. Selanjutnya masih dengan alumni SKPP Daring 2020 pada juara pertama dengan judul Jangan Libatkan Kami atas nama Iswanto dari Kabupaten Kayong Utara. Dimohon kesediaannya untuk Ibu Ariana menyerahkan hadiah, mendapatkan sepeda dan juga helmnya. Ini talentnya ada datang juga. Oh iya, untuk talentnya silahkan maju ke depan jika hadir. Persis di video ini. Oh iya. Di belakang kameranya ada pakai seragam. Harusnya pakai seragam SMP. Ini sekolah nih, izin gak nih? Libur. Daring. Talentnya Pak pasangin helm ya. Iya. Kan itu biar bisa Pelan-pelan ya. Dokumentasi. Itunya dilepas dulu. Diputar. Ini yang pakai kacamata ini ya. Iya, yang lancar banget itunya ya, WA-nya ya. Kayaknya udah hafal itu. Ikutnya apa? Iya ya. Nah, itu aja. Simbolis ya, izin ya. Mudah-mudahan sehat. Ya. Foto. Foto. Pakai helm. Ini kawannya Mas Tom
ngepel nih. Selamat ya. Selamat. Iya betul. Ini kadang gua sepeda. Ini favorit lagi. Ini favorit aja. Favorit mana? Satu lagi yang ditunggu-tunggu adalah juara kategori video terfavorit. Dengan like sejumlah 1030 dan tayang 3765 kali di YouTube. Dengan judul Jangan Libatkan Kami, jatuh kepada Iswanto, Kabupaten Keong Utara. Merangkap ini. Jadi kepada Bapak Faisal Riza dimohon berkenannya Pak untuk menyerahkan sertifikat penghargaan sekaligus hadiah. Banyak pasukan gaib yang Berikut dengan hadiahnya Bapak, laptop 1 unit. Ini laptopnya biar bisa bikin video lagi ya. Ya, ya. Ini mobilisasi for di PHL-nya ini. Oke, ya. Baik, terima kasih. Silahkan dibawa hadiahnya, duduk ke tempat semula. Baik, sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang lomba video gagasan pengawasan yang telah diselenggarakan. Semoga kedepannya kalian semua, teman-teman semua, sahabat Bawaslu semua bisa lebih menginspirasi dan berinovasi dalam mengutarakan pendapat dan juga melaksanakan pengawasan partisipatif. Beri tepuk tangannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, menuju pada acara yang terakhir yaitu penyerahan secara simbolis sertifikat SKPP Daring 2020. SKPP Daring atau Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring 2020 merupakan kegiatan unggulan di dalam pengawasan pemilu secara partisipatif dan literasi kepada masyarakat khususnya secara luas. Bapak Ibu, penyerahan secara simbolis sertifikat SKPP Daring 2020 oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat kepada yang terhormat Bapak Faisal Riza, dipersilakan. Di mana enaknya Bapak untuk menyerahkan aja Pak di Oh, gitu. Pak. Iya. Sekarang pada siapa? Alumni SKPP. Boleh Pak. Secara simbolis ya. Nanti Oke. Saya pandu ya karena ini semuanya secara serentak penyerahan sertifikat Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di kabupaten, 14 kabupaten kota. 14 kabupaten kota loh. Nah ini. Saya monitor dulu. Ini mic-nya masuk nggak suaranya situ? Saya monitor dulu Kota Pontianak. Ada ya? Di itu aja Pak Sugini, di apa tuh? Ah gitu Pak. Oke, Kota Pontianak hadir. Kuburaya hadir. Oh, semangat. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu Kuburaya. Kemudian kita ke Mempawah. Mempawah mana Mempawah? Mempawah. Hadir. Oh. Itu kok itunya bisa berubah nggak ini ya? Pak Willy? Yang ininya bisa berubah nggak? Oh bisa Pak. Ah, jadi kalau dia ngomong dia kita kelihatan tahu siapa. Di speaker view-nya ditekan. Nah, siapa yang ngomong dia nampak kan gitu ya. Ah, gitu. Nah ya tekan.
Oke, Bapak hadir ya. Siap. Kabupaten Landak. Oh, tepuk tangan Kabupaten Landak ya. Kemudian Kabupaten Bengkayang. Mana Bengkayang? Hadir. Oke. Kabupaten Sambas. Sambas mana Sambas? Siap Sambas. Suaranya nggak apa-apa di unmute juga. Kabupaten Kota Singkawang. Kota Singkawang hadir. Oke, sip, mantap. Kemudian Kabupaten Ketapang. Ketapang ada? Hadir. Siap. Kayong Utara. Kayong Utara hadir. Siap. Kita ke Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Kapuas Hulu mana Kapuas Hulu? Oh, paling ujung ya Kapuas Hulu ya. Kabupaten Sintang. Siap, Kabupaten Sintang. Makasih. Kabupaten Skadau. Skadau mana Skadau? Kabupaten Melawi. Melawi mana Melawi? Oh nggak nampak nih. Oh ini Melawi ada ya. Oke. Kabupaten Sanggau. Wow. Oke. Baik. Sudah semua ya. Kota Pontianak, Mempawah, Kuburaya sudah tadi. Baik. Selanjutnya kita akan penyerahan sertifikat SKPP. Ini tanda telah diselesaikannya sekolah kader pengawas partisipatif kepada peserta yang telah ditentukan siapa atau ijazah ya, ijazah kelulusan. Mudah-mudahan ijazahnya bisa laku di Bank Kalbar. Gitu. Saya kira gitu. Nanti kita mengundang Pak Ketua untuk penyerahan kepada salah satu alumni SKPP di sini. Siapa? Iswanto ya? Siapa? Iswanto sama Rati. Iswanto sama Resti. Sertifikatnya siap 2. Sudah. Bu Pak Weli. Oke. Nanti teman-teman di di kabupaten masing-masing juga akan penyerahan secara simbolis dulu ya. Selanjutnya setelah itu kita tutup, silakan acara masing-masing. Gitu ya, kita sepakati ya. Nanti aba-abanya dari MC, dari Mbak Putri. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Putri. Nanti pas penyerahan sertifikatnya sudah siap. Ada 2 nggak? Kalau ada 2 sertifikat. Ada 2 peserta SKPP dari 2020 yang hadir di sini, Pak. Iya, atas nama Pak Iswanto dengan Mbak Ratih Setianingsih. Mohon berkenan untuk membantu pelaksanaan penyerahan secara simbolis. Pak Ketua dan Bu Yana berarti coba cewek. Ngadapnya ke sini. Untuk sertifikatnya mungkin. Bu Ya di situ Bu Ya. Ya. Ini panduannya sini. Kita. Lagi Ibu lagi sini, Bu. Agak mepet ya, enggak apa-apa. Oh gitu. Ya, sip. Mungkin sambil menunggu sertifikat, Ibu Bapak bisa bertukar salam dulu, Pak Bu, untuk menyapa kabupaten kota yang menyaksikan acara pada pagi hari ini melalui Zoom meeting. Pak Ketua mau nyapa dulu Kak?
Mana alumni SKPP daring? Alumni SKPP daring kabupaten mana? Kabupaten kota? Halo. Ya, mantap ya. Sehat semua ya. Oke. Seragam ya. Penyerahan secara simbolis akan dilaksanakan oleh Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat kepada perwakilan peserta yang telah hadir. Ini atur Dan Ibu kameranya Yana tak kelihatan. untuk mendampingi Bapak Ketua Ini yang gini. dalam penyerahan sertifikat secara simbolis kepada peserta SKPP Daring 2020. Mohon diikuti dan disaksikan oleh seluruh Bawaslu Kabupaten Kota. Oke. Kami serahkan selamat atas prestasi kelulusan semua SKPP daring yang telah mengikuti pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020. Selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Selamat ya. Baik, demikian acara penyerahan secara simbolis sertifikat SKPP daring bagi para peserta di seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara penyerahan hadiah pemenang lomba video gagasan pengawasan, launching pojok pengawasan dan penyerahan secara simbolis sertifikat SKPP daring 2020. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang menjadi pemenang lomba video. Semoga terus bisa menginspirasi dan berinovasi. Izinkan saya menyampaikan pantun. Ranting-ranting memenuhi dahan, pohon lebat ada di tengah hutan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk perwakilan peserta per kategori yang mau melakukan foto, Pantun dulu kan? Pak Ketua mau menyampaikan pantun untuk kita semua. Sudah disiapkan pantunnya. Pantun ya. Ini setelah selesai untuk menghibur. Harusnya ini dibaca di tadi ini. Karena di handphone. Batang rotan untuk keranjang. Keranjangnya dibeli Pak Hasan. Cakep. Kami ucapkan selamat pada pemenang. Pemenang lomba ide vlog pengawasan. Mantap. Terima kasih Bapak. Masih ada lanjutan nggak Pak? Masih sedikit lagi. Oh iya, masih sedikit lagi. Bang Al pakai cincin berlian. Dikawal nginap di hotel kini. Cakep. Kaum milenial punya ide brilian dalam mengawal demokrasi di masa kini. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua kita. Masak beras dijadikan nasi. Cakep. Buat tapai harus pakai ragi. Bagi yang kalah jangan kecewa hati. Tahun depan kita adakan lagi. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi foto per kategori. Untuk kategori umum, juara 1, 2, 3, harapan 1 dan 2 dimohon maju ke depan membawa sertifikat masing-masing dan melakukan foto sesi. Didampingi oleh Bapak, Ibu, Ketua dan anggota dan Bapak dari perwakilan. Kategori umum Pak, untuk 5 orang. Sony Setiawan, Gus Riawiningsih, Komedi Seimeng, Ahmad Gunawan dan Muzamil Khairi. Bisa maju ke depan dengan membawa sertifikatnya saja, karena sepedanya tidak muat Pak di depan. Mana juara-juaranya tuh? Kategori umum dulu, kategori umum. Atau lagi apa sepedanya? Ayo. Jika sudah ada yang pulang, mungkin yang ada saja yang kategori umum. Nah yang pulang nanti nggak dapat nasi kotak ini.
Lagi materi masalahnya. Bikin foto-foto juga. Iya, silahkan Pak. Mungkin foto bersama didampingi para anggota dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sekaligus perwakilan dari kantor cabang Bank Kalbar. Ini juaranya hanya satu kah? Nanti setelah ini kalau di PL masing-masing foto bareng boleh ya? Berjajar. Bagi pemenang membawa sertifikat penghargaannya saja. Hanya tersisa 2. Ya sudah, tidak apa-apa. Oh, 3. Rambutnya kapan potongnya? Keren banget. Iya, baik, foto bersama diambil. Salam awas, mengepal. Baik, silakan dulu. Bapak Ibu tetap di sini. Untuk selanjutnya adalah kategori mahasiswa juara 1, 2, dan 3 dari BEM IAIS Sambas, Khairil Umam, Imam Ambara Ashari Ritonga dimohon untuk maju ke depan membawa sertifikat penghargaan masing-masing. Mahasiswanya wakili aja satu ya. Salah satu aja dulu. Bapak Kasek mungkin juga untuk berfoto di depan, Bapak. Diurutkan dari juara 1, 2, dan 3. Walaupun senyum tidak terlihat karena memakai masker ya. Salam awas. Baik, terima kasih untuk kembali ke tempat para mahasiswa kebanggaan kita semua. Kemudian untuk dari kategori SMA ada juara 1 dan juara 2, Sandi Fitra Hidayat dan jurnalis Mansa Putusibau. Silahkan maju ke depan. Hanya 2 orang membawa sertifikat masing-masing. Hanya 1? Oh, ya. Hanya 2. Baik, silahkan diambil. Salam awas. Baik, terima kasih. Silakan menuju ke tempat dulunya. 1 lagi Bapak. 2 lagi Pak ternyata. Dari alumni SKPP ada Iswanto dan Rati Setianingsih, juara 1 dan juara 2. Silakan maju ke depan. Sekaligus ini favorit. Yang ini yang Iswanto bawa favoritnya juga tuh. 2. Oh 2 ya ya. Berdua Pak. Oh, berdua ya. Iya. Selalu berdua. Dalamnya. Bisa ditampilkan. Baik. Salam awas. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu. Mau foto lagi? Ya, boleh. Masing-masing PAL. Ya, masing-masing Kordif PAL mungkin. Kordif mana saja ini yang hadir? Semua Kordif PAL untuk maju ke depan.
membawakan makanan buat Iya. Dia ke kendaraan. Terima kasih ya. Salam buat Pak Dirut ya. Untuk para Kordif di depan ini Bapak Kordif PHL juga. Para Kordif, silakan. Bagaimana caranya bisa muat ya Pak ya? Muat, tenang aja. Oh iya Pak. Mantap, ini dia Kordif PHL Kabupaten Kota. Mantap, ini dia. Garang-garang, Kordif PHL-nya garang-garang. Belum selesai Pak, belum selesai Pak. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Kordif PHL, tunjukkan pesonamu. Oke. Ternyata bapak-bapak semua, karena bapak-bapak semua. Baik, demikian tadi acara foto bersama berjumpa Ria. Tetap ingat protokol kesehatan, terus selalu menggunakan masker dan jaga jarak. Jangan lupa untuk mencuci tangan, di depan sudah ada wastafel. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bagi yang mau berfoto silahkan maju ke depan menunggu antrian. Kira-kira siapa yang sedang berfoto di depan ditunggu terlebih dahulu. Korwil. Tim Humas untuk membantu mengabadikan momen-momen. Oh ini kombes Pak. PK. Kombes Pak. Khusus. Ini kombes, komisioner besar Pak. Yuk foto dulu yuk. Oh bukan Oke. Foto. Silakan masing-masing. Kalau mau foto-foto silakan. Kalau adik-adik mau foto-foto silakan ya. Titip Fitra. Silakan. Pik, tolongin. Pak Iwan. Minta ke Bang Fitra ya. Pak Iwan nih. Oh siap. Terima kasih ya. Humas nggak bikin minta testimoni mereka? Baik Pak, siap. Tim Humas. Pokoknya anu aja, pilih acak aja siapa. Siapapun, mungkin peserta SKPP Bang, alumni SKPP. Tuh, bisa jadi. Apakah ini merupakan lanjutan dari SKPP daring yang diterapkan kepada sebuah video? Bang Obin, di belakangmu ini loh. Ini aja, tadi modelnya udah banyak kita aja.
Itu sepedanya nanti jadi inventaris ya? Hah? Sepedanya jadi inventaris Ben. Nggak tahu nih, gimana caranya? Nanti panitia kita foto sama-sama ya. Baik Pak, siap. Seluruh panitia keluar, kita foto. Enggak, itu habiskan dulu. Siapa? Oh, habiskan dulu. Untuk peserta yang belum berfoto dan mau mengabadikan momen, Nah, kapos dulu. silakan berfoto. Oh iya. Sebelum berfoto. Itu teman lama Pak. Hah? Teman lama bertemu. Gitu. Bagiannya nih. Kodif Sanggo sama Kodif Anu kapos dulu. Cek belum ada sana tuh. Kedua. Aku udah teman video. Bagaimana mereka ikut gitu ya kan? Mereka bersyukur dengan Mereka tuh mau ngasihkan tapi tanpa bintang. ya Kapan itu? Vaksin ya Pak. efektif. Makanya ini aku Kalau nggak efektif ngapain? makanya ini aku dikasih kasih. Kenapa mesti rahasia dengan kita? Kan itu juga jaga kerahasiaan. Pak Edir, tolong kasih tahu yang pilkada. Kalau di sini kita ngomong sebentar ya. Yang pilkada ya, sebentar aja. Yang pilkada. Masih ada yang mau foto? Sudah? Paham kak? Masih ada yang mau berfoto? Kalau enggak,